selamat datang di Talkative. Ini podcast yang selalu ditunggu-tunggu ya, karena kita pasti bakal menghadirkan narasumber yang keren-keren dan juga menginspirasi kita semua. Seperti saat ini kita kedatangan narasumber yang sudah mengharumkan nama Universitas Negeri Medan tidak hanya di tingkat provinsi, tapi juga sampai ke nasional. Langsung saja ini dia. Halo Bang Ikram. Halo teman-teman semua, kenalin saya Muhammad Ikram Nasution, terbaik 1 Duta Bahasa Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 dan harapan 3 Duta Bahasa tingkat nasional tahun 2025. Keren banget. Kayak tepuk tangan dulu. Oke, jadi aktivitas belakangan Abang ini apa sih? Abang kan dari Unimed nih. Yeah. Beneran tadi belum disebutin nih fakultasnya, jurusannya. Okay. Ya, saya salah satu mahasiswa Universitas Negeri Medan, Stambuk 2022, jurusan manajemen, ya itu tentunya Fakultas Ekonomi ya. Iya. Dan untuk kesibukan belakangan ini, tentu Pildubas sih, pemilihan Duta Bahasa Sumatera Utara tahun 2026. Karena kita sebagai terbaik 1 itu memang diamanahkan untuk bisa memegang kepanitiaan dari Pildubas 2026 nanti. Karena dari berbagai seleksi yang ada di Pildubas 2025 sebelumnya, kita kan tentunya merasakan dan benar-benar melewati banyak hal dari Pildubas tadi gitu. Jadi sedikit banyaknya bisa kita implementasikan juga beberapa ilmunya di Pildubas 2026 ini sih Kak. Oke, tapi Abang di kampus itu ada ikut kegiatan atau organisasi nggak? Kayak UKM gitu ya? Iya. Oke. Kalau untuk UKM dari semester 1 sampai semester 4 itu saya ngikutin basket. Tapi mulai dari semester 5 ke atas itu sudah saya stop karena memang jadwalnya itu nggak cocok gitu. Karena kemarin saya sempat beberapa kali mengikuti course bahasa Inggris dan ketika mengikuti course itu waktunya memang bertabrakan dengan UKM basket sore kan, jadi ketika course bahasa Inggris memang jamnya itu juga sore, apalagi ketika ngikutin Dubas kemarin kan, jadi makin padat, makin nggak kebagi sih Kak waktunya gitu. Oke, saya jadi penasaran nih, kan Abang tadi jurusan manajemen ya? Iya. Lalu kenapa sih awalnya malah milih ikut ajang pemilihan Duta Bahasa? Kan biasanya tuh anak-anak bahasa nih Iya, yang betul. ikut. Ya, ini pertanyaannya cukup banyak juga ya ditanya, nggak cuma dari teman-teman luar, bahkan dari Bapak Ibu Balai Bahasa Sumut juga sering menanyakan hal ini, karena dari tahun ke tahun itu memang kalau dengar kata Duta Bahasa pasti ya anak bahasa gitu kan yang gabung. Nah, tapi tentunya dari berbagai informasi yang saya dapatkan, saya coba manfaatin sih informasi ini sebagai wadah yang bisa naikin value sih Kak, jujur. Karena momen saya daftar Dubas itu ketika saya semester 6. Dan saya merasa gini, saya punya prinsip bahwa saya pengen cepat lulus, tapi juga saya nggak pengen cepat nganggur gitu. Nah, apa yang bisa saya lakukan untuk bisa memperkecil kemungkinan saya nganggur? Ya dengan meningkatin value, meningkatin portofolio, memperbagus CV, karena dengan hal itu bisa memperbesar kemungkinan perusahaan menolak kita gitu, memperkecil kemungkinan perusahaan menolak kita gitu. Jadi dari berbagai hal yang udah saya dapatkan informasinya, dan saya merasa kayaknya wadah Dubas ini memang wadah yang tepat lah untuk saya coba gitu, dan pada akhirnya saya coba untuk daftar Dubas di tahun 2025 kemarin Kak. Oke, jadi sekarang tuh siapa sih yang nggak kenal Bang Ikram? Oke Bang, terus apa ya? Kan kita nih banyak yang nggak tahu prosesnya nih, bahkan masih sempat promosi juga ya kan? Iya, Bahasa untuk pendaftarannya. Iya, Itu betul. emang proses seleksinya gimana sih Bang? Baik. Tentunya di tahun 2025 dengan tahun ini itu berbeda Kak, ada sedikit perbedaan. Kalau kita itu dulu jauh lebih lama dan jauh lebih banyak sesi offline-nya. Kalau sekarang itu lebih banyak sesi online-nya, dan sesi offline-nya itu hanya di finalis. Jadi begitu dapat 10 besar langsung dibuat sesi offline. Kalau kita dulu dari masih ber-20 itu udah offline gitu kan. Sekarang ketika benar-benar 10 cewek dan 10 cowok atau 5 cewek 5 cowok barulah kita buat sesi offline-nya kayak gitu. Nah, tentunya dari berbagai seleksi yang paling awal adalah seleksi administrasi atau berkas ya. Karena ini sebagai awalan untuk kita bisa
menilai sejauh mana tingkat literasi dari para pendaftar. Karena Duta Bahasa nggak hanya berbicara soal bahasa, tapi bicara soal literasi juga. Gimana dia menjadi seorang Duta Bahasa tapi tingkat literasinya kurang gitu, nggak literat. Karena dari berbagai seleksi singkat yang udah kami lakukan, itu ternyata banyak para pendaftar yang memang tidak memenuhi standar sebagai pendaftar. Misal kita membutuhkan daftar riwayat hidup atau CV yang dengan format A, mereka malah mengirim format versi mereka sendiri gitu. Nah itu kan menyulitkan kita sebagai panitia untuk melakukan seleksi tersebut gitu. Nah lanjut daripada seleksi administrasi, kita juga ada seleksi untuk wawancara, kita juga ada seleksi untuk penampilan talenta, itu pada tahun 2025 ya. Kita ada juga seleksi poster. Nah, untuk di tahun ini kita akan lebih terfokus kepada seleksi-seleksi yang memang benar-benar berkas, terus wawancara, langsung kita masuk kepada finalis, seperti itu Kak. Oke, berarti cukup panjang juga ya? Cukup Itu panjang. berapa lama tuh? Kalau di tahun 2025, di tahun saya itu lebih kurang 2-3 bulan. Nah, kalau sekarang sebenarnya lebih kurang sama juga, tapi sedikit lebih cepat aja gitu. Hitungan harinya lebih cepat aja sih Kak, kayak gitu. Kalau dari abang sendiri nih, selama proses seleksi ada nggak tantangan-tantangan sendiri? Apalagi nunjukin bakat ya, abang tuh nunjukin apa sih? Nah, itu. Justru bakat atau hal yang saya suka itu sangat bertolak belakang dengan pendaftaran yang saya ikuti ini gitu kan. Mungkin di kegiatan-kegiatan sebelumnya itu saya terfokus kepada yang olahraga gitu kan, basket dan sebagainya. Tapi kan nggak mungkin ya saya ngelampilin itu di dalam ruangan ya, mau di mana juga gitu itu ditampilin kan. Jadi saya coba untuk berusaha mencari bakat lain gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak punya bakat di satu titik, coba push dirinya sementara untuk dapetin bakat tertentu gitu. Jadi saya itu sempat coba untuk nyanyi yang pertama ya, walaupun suaranya sangat-sangat membuat orang ingin keluar ya ketika mendengarnya, tapi saya berusaha untuk bisa menampilkan yang terbaik. Lalu juga saya berpuisi, mohon maaf bukan berpuisi, bersyair. Nah itu juga menjadi salah satu hal yang cukup familiar di lingkungan Dubas, di lingkungan Balai, karena kita juga dikelilingi oleh para sastrawan. Jadi saya coba bersyair, berpuisi seperti itu. Nah jadi itu hal-hal yang saya lakukan ketika seleksi Fieldubas 26 kemarin, dulu 25 kemarin sih Kak. Oke. Iya. Kalau di nasional, kan abang nyampe nasional nih. Nah. Berarti itu apa tuh yang ditunjukin? Oke. Nah, karena kita di nasional itu panel penilaian itu benar-benar kebersamaan, partner, ya, bonding, chemistry semuanya itu tidak lagi individu. Kalau di Sumut dulu kan itu individu ya, mulai dari kita presentasi, mulai dari kita penampilan bakat atau penampilan talenta, wawancara itu semuanya individu. Kita hanya memiliki pasangan ketika di atas panggung, ketika kita mau tampil di depan gitu. Tapi penilaian semua itu individu. Nah, ketika di nasional itu semuanya berpasangan. Bahkan saya dengan Sonya ya, pasangan terbaik satu saya, dan teman-teman yang lain sih dari provinsi lain itu sudah selayaknya orang pacaran gitu bisa dibilang. Nah, jadi kita emang benar-benar kemana-mana itu bergandengan, terus kita kemana-mana juga harus saling tunggu menunggu gitu. Mungkin secara aspek penilaian tertulis itu tidak terlalu sentral, tapi itu secara aspek penilaian sosial mungkin ya. Jadi ketika kita dipandang oleh panitia, oleh provinsi lain, image provinsi kita tuh bagus di mata nasional gitu, bahwa oh ternyata mereka bisa mengirimkan delegasi, mengirimkan pasangan yang bondingnya itu oke ya gitu. Nah, untuk penampilan talenta yang kami tampilkan itu tentunya hal yang tidak bisa saya lakukan seperti di Sumut. Nggak mungkin saya cuma nyanyi dengan suara yang pas-pasan dan bersyair dan berpuisi dengan kemampuan yang pas-pasan juga. Nah, jadi saya menampilkan penampilan tari, bersyair, dan juga sedikit bernyanyi. Itu ada beberapa aspek talenta yang digabung menjadi satu untuk menjadi satu penampilan di nasional kemarin dengan durasi lebih kurang 5 menit lah, di 4 sampai 6 menit lah Kak. Nah, jadi kenapa saya pada akhirnya dan Sonya bisa menampilkan itu? Tentunya dari bantuan teman-teman Dubas. Salah satunya saya mau shout out juga untuk Bang Fuad dan Bang Awal. Mereka salah satu Dubas Sumut juga 2024 dan Dubas Sumut 2022 yang telah berpartisipasi penuh terhadap penampilan talenta setiap Dubas setiap tahunnya.
Bahkan mereka ini menjadi tombak utama lah ya untuk penampilan-penampilan talenta dari setiap terbaik satu yang akan dikirimkan ke nasional. Karena memang mereka ini penari asli, memang penari profesional gitu. Jadi setiap ada penampilan-penampilan dan persiapan, kita pasti membutuhkan jasa-jasa mereka untuk bisa melatih kita gitu. Seperti itu sih, Kak. Oke, berarti itu bakatnya beneran gimana cara kita mengelaborasikannya ya Betul, jadi betul. satu. Iya. Nah, ini abang sudah 1 tahun ya menjabat? Sudah 1 tahun ya. Oke, Sudah 1 tahun. Iya. Nah, itu pasti banyak sekali nih pengalaman-pengalaman yang udah abang dapatkan nih. Apa sih yang paling berkesan gitu menjabat sebagai duta bahasa? Oke. Yang paling berkesan tentunya menjadi narasumber ya. Itu satu hal yang sangat luar biasa dan suatu kehormatan untuk saya bisa mendapatkan posisi itu, karena menurut saya ketika kita menjadi narasumber artinya kita udah dipercayai oleh orang lain gitu. Dan itu suatu hal yang tidak akan pernah saya lupakan juga, karena itu adalah bagian dari proses. Bahkan saya dan Sonya itu menyadari bahwa kalau kami tidak menjadi narasumber pada seleksi pemilihan Duta Bahasa Nasional, jadi sebelum pada akhirnya kami berangkat ke Jakarta, itu kan kami beberapa kali sempat diundang menjadi narasumber di beberapa siaran dan televisi seperti TVRI, RRI, UMSU FM, KIS FM, dan berbagai siaran-siaran lainnya. Nah, hal itu tidak hanya menjadi pengalaman untuk kami, tapi juga menjadi pembelajaran sih, Kak, jujur. Karena dengan menjadi narasumber, kami itu melatih kemampuan public speaking atau bicara publik kami secara spontan gitu. Karena ketika kami di atas panggung di nasional gitu ya, itu tidak semuanya yang kami sampaikan itu textbook gitu loh. Ada momen-momen kami itu memang betul-betul membutuhkan kemampuan menjawab secara spontan. Nah, hal itulah yang menjadikan kami bisa lebih pede, bisa lebih siap dengan segala pertanyaan yang diberikan oleh juri ketika di nasional. Karena ketika di nasional, tentunya pertanyaan-pertanyaan dan aspek penilaian tentu lebih tinggi daripada kita di Sumut atau di provinsi seperti itu kan. Dan penampilan di atas panggung itu juga tidak hanya sekali gitu kan, ada banyak sekali aspek penilaiannya. Nah, itu sangat membantu saya dan Sonya untuk bisa menangkap dan memberikan jawaban-jawaban yang sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kita mungkin cuma 60-70% yakin dengan jawaban tersebut gitu ya, karena mungkin pertanyaan sebelumnya juga belum pernah kita persiapkan gitu. Jadi memang kita adalah mempersiapkan kira-kira kalau dikasih pertanyaan A, B, C kita jawabnya D, E, F gitu ya. Tapi kira-kira kadang-kadang ini juri memberikan pertanyaan tiba-tiba Z gitu kan. Tapi karena kemampuan yang telah kita miliki dari latihan dan pengalaman tadi menjadi narasumber, untuk pada akhirnya kita bisa menjawab secara spontan, itu membantu kita sih, Kak, di atas panggung. Seperti itu, Kak. Layak sih emang dari Terima kasih. cara berkomunikasinya. Oke. Nah, terus nih Bang, Abang ini kan menjabat sebagai duta bahasa, pastinya berbeda sama abang sebelumnya yang belum menjabat. Betul. Kayak, abang ngerasain nggak sih ada perubahan dalam diri abang seperti apa? Terus abang kayak kepikiran nih, oh aku nih sudah jadi duta bahasa, seharusnya aku memiliki kemampuan ini nih untuk sebagai contoh. Iya betul. Itu jadi tanggung jawab lebih sih ya, Kak. Karena kalau dulu mungkin kalau saya keluar rumah, ya keluar kampus gitu, saya bisa bebas aja ngelakuin apa aja gitu. Tapi sekarang tuh kalau misalnya saya mau ngelakuin suatu hal, itu saya selalu bilang sih ke teman-teman juga ya, kalau misalnya aku ngelakuin ini di sini boleh nggak ya? Kalau aku ngelakuin ini di sini nggak apa-apa nggak ya gitu. Karena ya saya memang saya yakin tidak semua orang kenal saya, dan saya bukan merasa bahwa semua orang harus kenal saya, tidak. Tapi ada kekhawatiran kalau misalnya saya ada di satu tempat, ada orang yang kenal dan mungkin rasa mereka saya tidak cocok melakukan itu, dan ya mungkin itu akan mempengaruhi nama dari instansi gitu. Karena Muhammad Ikram yang sekarang bukan Muhammad Ikram yang berdiri dengan namanya sendiri, tapi ada instansi Balai Bahasa dan organisasi Ikatan Duta Bahasa. Kalau saya melakukan hal di luar dari yang seharusnya, otomatis itu akan mencoreng nama baik dari instansi tersebut gitu kan. Dan itu menjadi tanggung jawab lebih sih untuk saya bisa lebih responsif, lebih inisiatif, lebih berpikir juga sih ketika ingin melakukan satu tindakan di tempat umum seperti itu, Kak. Itu sih perubahan yang paling saya rasakan kalau lagi berbicara di wilayah umum kayak gitu, Kak.
Oke, emang program dari Duta Bahasa ini apa aja sih Bang kalau boleh tahu? Oke, kalau untuk dari Duta Bahasa, kita ini jadi Duta Bahasa itu adalah mitra dari Balai Bahasa ya. Jadi kita ini seperti yang kakak sampaikan tadi ya, kita sempat diskusi sebelum siaran dimulai bahwa beberapa kali Duta Bahasa bersama Balai Bahasa melakukan penulisan esai gitu ya di Unimed. Nah, itu menjadi salah satu proker-proker atau hal-hal yang memang diimplementasikan sama Dubas dan Balai di setiap tahunnya. Tapi tidak terlepas daripada penulisan esai, kita juga ada literasi. Kemarin kita juga pada kasus kebanjiran di Langkat, kita juga menjadi salah satu fasilitator untuk anak-anak yang terkena trauma. Ya, jadi kita di sana sebagai fasilitator untuk trauma healing. Jadi kita memberikan satu buku bacaan, kita memberikan sebuah pembacaan nyaring atau dongeng kepada anak-anak di sana untuk sedikit banyaknya membantu mengobati trauma yang mereka rasakan akibat dari bencana alam seperti itu. Oke teman-teman, berarti Duta Bahasa ini beneran berdampak ya untuk masyarakat. Sebenarnya gitu. Nah, jadi generasi mudanya Bang, kita ngebahas fenomena generasi muda itu sekarang sulit, kayak malu gitu sebenarnya mereka menggunakan bahasa daerah pertama. Terus kita kayak fenomena di Jaksel, kan bahasa Jaksel tuh mix banget tuh sama Inggris. Betul. Kayak kalau nggak dicampur ya lu tuh ketinggalan zaman kayak gitu. Nah, karena aku ini sebagai duta bahasa, kayak pelantara lah melestarikan bahasa itu, gimana sih Bang cara generasi muda agar terus melestarikan, jangan mau menggunakan bahasa daerah, bahasa Indonesia gitu. Ya sebetulnya kemampuan berbahasa Inggris atau bahasa asing yang dimiliki sama beberapa generasi muda, salah satunya Jaksel yang akan sebutin tadi, ya sebetulnya hal yang positif dan hal yang bagus ya. Artinya mereka menjadi salah satu generasi yang multilingual gitu. Mereka menguasai lebih dari satu bahasa, dan ini cukup berdampak ketika di dunia kerja nanti prospeknya lebih luas gitu loh. Bisa mereka memasuki instansi atau perusahaan-perusahaan yang sektornya itu internasional gitu, tidak hanya lokal atau tidak hanya nasional gitu. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah ketika bahasa Indonesia itu berada satu level di atas, berada satu level di bawah daripada bahasa Inggris atau bahasa asing. Karena teman-teman semua, tidak semua negara itu memiliki bahasa nasional. Dan agak aneh rasanya kalau kita sebagai masyarakat memiliki bahasa nasional kita, tetapi bahasa nasionalnya itu di nomor 2 kan, atau di nomor 3 kan. Kita bukan berarti tidak melek terhadap bahasa asing. Bahkan kita juga menetapkan di dalam slogan kita sebagai duta bahasa ada namanya Trigatra Bangun Bahasa. Pengutamaan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Nah, menguasai bahasa asing ini termasuk ke dalam poin kita. Tetapi juga harus berada di bawah daripada bahasa ibu dan bahasa nasional. Kenapa? Ya karena emang udah sejatinya seperti itu. Karena kita memang berdasar dari negara kesatuan gitu kan. Teman-teman mungkin bisa lihat ya, dari berbagai negara itu banyak. Contoh aja negara tetangga ya, seperti Singapura. Mereka kalau kita lihat apa bahasa nasional mereka? Coba teman-teman di sini ada yang bisa menyebutkan nggak? Satu kalimat saja bahasa nasional dari bahasa Singapura. Melayu, dan maksud saya adalah ketika itu diungkapkan dalam satu komunikasi, apa yang paling umum terdengar? Bahasa Inggris ya, bahasa Inggris yang paling umum terdengar di komunikasi sehari-hari mereka. Nah sebenarnya ya hal ini hal bagus, artinya banyak pendatang-pendatang asing yang masuk ke negara mereka ya. Tapi ini juga menjadi pengaruh gitu, bahwa ternyata bahasa nasionalnya itu sedikit demi sedikit lama kelamaan tergerus karena impact dari luar tadi gitu. Dan itu menjadi satu permasalahan yang cukup sentral ketika bahasa nasional itu sudah tidak lagi berada di kedudukan paling atas dari sebuah negara gitu. Nah itu, jadi kita coba tetap mengutamakan bahasa ibu, bahasa nasional, tetapi juga tidak membelakangi bahasa asing atau bahasa Inggris, karena bahasa Inggris juga sejatinya menjadi bahasa internasional. Gimana juga kita mau menginternasionalkan bahasa Indonesia kalau kita tidak bisa bahasa asing atau kita tidak bisa bahasa Inggris. Seperti itu sih. Oke, tuh teman-teman, jangan malu menggunakan bahasa daerah, karena ya seharusnya kita bangga bisa bahasa daerah. Kalau saya nih Bang, saya ini beneran krisis
krisis identitas banget, krisis Iya. budaya karena saya kan suku Jawa, tapi orang tua saya tinggal di Sumatera, Betul. kan itu udah krisis banget. Iya. Kalau abang nih suka apa? Ya, kalau saya suku Mandailing dan itu juga kejadian sama saya ya, karena saya orang tua itu mama saya itu besar dan kecilnya memang di Medan. Oh. Jadi memang tidak kental sekali dengan yang namanya bahasa daerah. Begitupun juga dengan ayah saya. Beliau hanya menghabiskan masa remaja itu menggunakan bahasa daerah. Tapi ketika memasuki remaja menuju dewasa, ya memang full di Medan gitu. Jadi emang benar-benar bahasa yang kita gunakan sehari-hari pun Medan gitu. Dan ketika saya bergabung ke dalam Duta Bahasa, ini menjadi satu permasalahan dan rasa ingin tahu saya gitu. Bahwa ternyata, oh bahasa daerah kita itu cukup tergerus ya lama-kelamaan. Jadi fun fact, fakta unik teman-teman, Indonesia itu memiliki 718 bahasa daerah, 400 diantaranya berasal dari Papua. Tetapi teman-teman bisa familiar nggak dengan bahasa Papua yang ada di Indonesia? Bayangin, dari 718, 400-nya yang berasal dari Papua, tapi bahasa Papua itu masih tidak familiar di lingkungan masyarakat Indonesia sendiri. Ya paling yang familiar itu cuma kayak kakak kemana kakak, ya paling cuma kayak gitu kan. Ya, Tapi betul. tidak secara general semuanya seperti itu kan. Artinya bahasa mereka itu kan salah satu yang terbanyak ya di Indo. Tetapi masyarakatnya sendiri itu tidak familiar gitu loh dengan bahasa ibu gitu. Nah itu sih Kak yang menjadi permasalahan demi permasalahan yang ada di generasi sekarang, terutama dalam menghadapi bahasa daerah tadi, seperti itu sih Kak. Jadi abang bisa bahasa Batak? Bisa, tapi ya tidak terlalu aktif seperti yang kakak saya sampaikan tadi. Saya salah satu cerpen yang saya sukai yaitu Si Berani. Terdapat beberapa cerita yang menyebutkan ulah pela ertoto tapi ditandahin sangkakala media emepu aritana. Salah satu cerpen yang paling saya senangi karena dengan cerpen itu saya seperti membaca tulisan-tulisan cerpen sastrawan yang ada di Balai Bahasa. Kalimat-kalimatnya benar-benar membuat saya berpikir dua kali, benar-benar membuat saya sangat-sangat merasa ini entertain sekali untuk dibaca. Padahal bahasa daerah seperti itu kan. Walaupun di beberapa kalimat, di beberapa pengenalan sebelum saya membacanya, itu saya membutuhkan bantuan tuh dari salah satu sastrawan atau salah satu dari Bapak Ibu Balai Bahasa yang memang konsentrasinya di bahasa tersebut gitu. Jadi ketika kita tidak mengetahui, kita bisa belajar gitu. Nah itu juga menjadi salah satu privilege atau keistimewaan dari kita Duta Bahasa. Ketika kita tidak tahu, kita sudah punya fasilitatornya langsung gitu di kantor kita. Itulah menjadi salah satu hal yang terus kami tingkatkan dan terus menjadi bahan pelajaran kami untuk meningkatkan hal-hal yang memang seharusnya ditingkatkan. Seperti itu Pak. Berarti boleh deh abang sapa nih teman-teman menggunakan bahasa daerah bahasa Batak. Iya boleh. Lebih terfokus dan spesifik kepada Sumatera Utara seperti itu Kak. Halo teman-teman. Horas, menjua-jua, enjua-jua, ya ahu oidu sana, ahoy. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Ikram Nasution, terbaik 1 Duta Bahasa Provinsi Sumatera Utara dan harapan 3 Duta Bahasa tingkat nasional tahun 2025. Saat ini saya sedang melakukan siniar atau podcast bersama Pers Kreatif Universitas Negeri Medan. Enak ya, nyapa-nyapa aja dapat tepuk tangan ya. Oke bang, kayaknya ini kita mau ngebahas fenomena yang agak kemarin Serius tuh, ya? Iya. Lebih kemarin tuh emang lagi marak sih dibahas. Saya juga sempat ngikutin beberapa komentar-komentar bahwa kan banyak nih ajang pageant gini, Ya, terus itu dibilangnya ini tuh cuma praktik jual beli selempang seperti itu. Nah abang sendiri tuh melihat fenomena ini gimana sih menanggapinya, dan sebagai abang kan panitia Duta Bahasa 2026 ini kan, gimana ajang ini tuh tetap memiliki nilai gitu biar tidak ada pandangan seperti itu. Oke. Tentunya sebelum teman-teman akhirnya bergabung ke sebuah duta atau ke sebuah pageant atau ke sebuah putra putri, teman-teman perlu mengetahui dulu duta, putra putri dan juga pageant itu dibangun dan dibentuk berdasarkan urgensi atau urgensi yang ada. Seperti Duta Bahasa dibentuk karena seiring berkembangnya zaman, generasi demi generasi, bahasa ibu, bahasa nasional itu mulai tergerus oleh bahasa asing. Kalau duta genre, saya coba singgung juga terkait dari duta genre karena kita memang salah dua dari duta yang langsung dipegang oleh pemerintahan seperti itu. Nah, kalau dari Duta Bahasa itu dipegang langsung oleh
Kemendikbudrismen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau Duta Genre itu dipegang langsung oleh BKKBN. Nah, urgensi dari Duta Bahasa tadi adalah seputar bahasa tentunya. Nah, kalau dari Duta Genre, urgensinya adalah permasalahan seks bebas, hamil di luar nikah, anak yang mendapatkan kondisi fatherless, terus kekerasan atau bullying. Nah, hal-hal tersebut yang pada akhirnya dijadikan suatu fenomena atau isu sosial dan dibuat ke dalam satu wadah informasi dan informatif untuk mengedukasi anak-anak remaja bahwa hal ini salah loh, hal ini tidak boleh dilakukan loh. Nah, itu sebetulnya urgensi dari setiap pemilihan yang ada. Nah, tetapi seperti yang kakak sampaikan tadi ya, jual beli sempang yang sekarang marak sekali, tidak hanya di daerah kita, tidak hanya di Sumut, tetapi di ranah nasional itu sudah sangat marak. Coba teman-teman, ketika teman-teman ini sekaligus ya, supaya teman-teman sekalian tidak salah pilih wadah duta-dutaan gitu ya. Ketika teman-teman ingin bergabung ke dalam satu pemilihan, yang pertama harus teman-teman perhatikan adalah apa nama dari dutanya atau apa nama dari putra-putrinya, apa nama dari pageantnya. Yang kedua, dinaungi oleh siapa. Kalau dari Dubas tadi kan memang langsung dinaungi sama pemerintah. Nah, yang ketiga, urgensinya apa? Kalau urgensinya tidak selaras dan sekiranya membuat teman-teman, kan kita ini kan ketika kita menelaah satu hal kan kita pasti bisa langsung connect kan. Ketika kita merasa, ini kayaknya nggak terlalu urgensi lah, ini kayaknya memang cuman jadi satu wadah yang untuk profitnya mereka aja lah gitu. Memang benar-benar bukan satu hal yang ini harus lo dibuat gitu. Nah, jadi ketiga hal tersebut yang harus teman-teman pikirkan terlebih dahulu sebelum pada akhirnya memilih sebuah pemilihan gitu. Karena di sekarang ini banyak sekali pemilihan-pemilihan swasta yang berkedok menyuarakan isu-isu sosial, menyuarakan isu-isu lingkungan dan sebagainya, tetapi sebetulnya ini hanya menjadi satu wadah yang hanya menguntungkan mereka dan tidak terlalu berdampak sebetulnya untuk para dutanya atau para pageantnya. Seperti itu Kak. Dan sedikit meluruskan, untuk duta bahasa kita tuh tidak bisa dibilang 100% pageant. Karena pada persyaratan pendaftaran atau pada ketentuan-ketentuan yang berlaku, kita itu tidak mempunyai standar layaknya pageant. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau kita memiliki standar seperti pageant, saya itu otomatis tidak akan diterima. Ya, karena saya untuk laki-laki itu termasuk di bawah rata-rata tinggi pageant gitu ya. Kalau pageant kan 170, 175 gitu ya. Dan tentunya di Dubas akhirnya mungkin saya bisa keterima. Artinya kan memang standar pageant itu tidak 100% menjadi penilaian utama di situ kan. Nah, balik lagi kepada jual beli selempang tadi, ya ini menjadi satu isu dan juga satu permasalahan yang cukup sentral di kita para duta ya. Saya juga sempat melihat salah satu video dari teman saya Duta Genre, Alfi Syahrin ya. Beliau salah satu teman SMA saya juga dan salah satu ketua Genre Sumut ya. Dan beliau sempat membuat video tentang permasalahan ini. Sama seperti apa yang kakak pikirkan, sama yang seperti saya pikirkan dan teman-teman semua di luar sana. Ternyata isu ini tuh tidak hanya sampai di pemikiran masyarakat dan teman-teman yang tidak tergabung ke dalam dunia duta, tapi teman-teman yang di dunia duta juga risih dan juga merasa hal ini perlu segera ditindaklanjuti seperti itu. Karena sayang generasi muda yang memang pengen benar-benar improve, yang pengen benar-benar menyelami hal positif, tapi malah salah gitu loh. Karena pageant-pageant atau duta-duta atau pemilihan-pemilihan seperti ini yang hanya berkedok hal positif, tapi sebenarnya hanya mencari keuntungan atau profit bagi instansi mereka sendiri. Seperti itu sih Kak. Oke Bang. Nah jadi buat teman-teman tuh harus lebih pandai lagi ya memilih dan memilah gimana urgensinya untuk mengikuti ajang pemilihan duta ini seperti betul, itu. Pak. Oke Bang, tadi kan Abang bilang motivasi ikut duta ini karena ntar tamat ini nggak mau nganggur, Iya, betul. mau coba dapat kerja. Jadi Iya. Abang berusaha gimana nih caranya aku bisa punya value gitu. Iya. Nah, kasih dong tips dan sarannya buat teman-teman. Pastinya semua mahasiswa pengen ya tamat kuliah ini langsung kerja, nggak nganggur gitu. Untuk abang yang sudah melewati fase itu, boleh dong tips dan sarannya. Ya. Sebelumnya teman-teman semua,
pasti kita selalu pengen ya untuk bisa ada di titik dan juga proses yang terus kembang gitu ya setiap tahun dan setiap semesternya. Saya juga terus berproses dan terus berusaha untuk bisa dapetin titik yang terbaik itu ya. Saya juga belum pasti nih ketika saya tamat nanti saya langsung dapat kerja yang sesuai saya ekspektasikan nggak gitu, kira-kira perusahaan langsung ACC saya nggak, ya belum pasti juga. Tetapi balik lagi seperti yang disampaikan oleh Kak Feby tadi, ini adalah bentuk upaya saya untuk memperkecil kemungkinan daripada saya gagal di masa yang akan datang. Karena saya percaya setiap proses atau nilai yang telah kita dapatkan di masa-masa sebelumnya itu akan menjadi batu loncatan ketika kita udah berkembang lebih baik di masa yang akan datang gitu. Jadi untuk teman-teman semua, mungkin teman-teman pernah nih kepikiran untuk ngelakuin satu kemampuan, untuk satu goals ya, satu tujuan teman-teman gitu. Nggak mesti di dalam dunia duta gitu ya, mungkin di hal lain. Nah tetapi banyak pertimbangannya gitu, kayak maju mundur. Nah saran dari saya teman-teman, mungkin boleh untuk di PD-in aja dulu diri teman-teman. Karena jujur saya ikut duta bahasa, ini adalah ajang duta pertama saya. Ajang duta bersama saya, kegiatan atau pencapaian pertama saya di dalam dunia public speaking, di dalam dunia bicara publik, di dalam dunia nampil di depan umum gitu ya. Sebelumnya saya sangat-sangat asing dengan dunia ini, tetapi ketika saya memiliki kekhawatiran tadi ya, bahwa saya nggak tahu nih kedepannya saya bakal gimana kalau saya tidak memaksa diri saya untuk berada di titik yang sekarang gitu ya. Jadi buat teman-teman, nggak apa-apa males, nggak apa-apa ngerasa nggak percaya, tapi tolong di beberapa momen itu coba paksa dirinya untuk kejar apa yang teman-teman emang pengen kejar gitu. Ini mungkin terdengar sedikit bullshit dan omong kosong teman-teman, tapi saya juga kalau dibilang sama seperti teman-teman semuanya, sama seperti anak-anak remaja pada umumnya, pernah ngerasain males, pernah ngerasain kayak aduh kayaknya nggak usah dilakuin dulu lah. Tapi bener-bener waktu momen Dubas kemarin, saya bener-bener memaksa diri saya dalam waktu, kalau ditotalin ya dalam sumut dan nasional, itu lebih kurang 6 bulan, setengah tahun saya bener-bener memaksa diri saya untuk keluar dari zona males. Bahkan saya itu sampai KKN sambil persiapan nasional ya. Jadi saya juga berterima kasih ya kepada teman-teman KKN saya yang sudah mengerti posisi itu. Jadi saya tuh di KKN pergi pagi pulang malam hanya untuk persiapan nasional. Persiapan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk pelatihan, kurs bahasa Inggris, siaran seperti ini, terus photoshoot, terus pelatihan ini itu segala macam gitu. Nah, berbanding terbalik dengan pasangan saya, Sonya ya. Sebelumnya dia adalah seorang anak atau remaja yang memang pernah berkecimpung di dunia public speaking atau di dunia pemilihan seperti ini gitu. Beliau pernah mengikuti Putri atau Duta Pelajar ya, Duta Pelajar Sumut ya pada tahun 2023 atau 2022 kalau saya tidak salah ingat. Dan tentunya hal itu menjadi satu hal keistimewaan juga bagi saya memiliki pasangan seperti beliau. Jadi ketika saya memiliki beberapa hal yang pengen saya tanyakan, saya udah ada tempatnya nih. Soalnya ini kalau ini kayak gimana ya gitu. Jadi kita belajar bareng gitu. Nah ketika teman-teman punya teman yang punya satu kemampuan atau punya satu informasi yang teman-teman ingin dapatkan dari dia manfaatin gitu. Jangan cuman berhenti sampai di nyari di Google, nyari di internet. Tidak salah, tapi ada baiknya bertanya langsung ke emang orang yang pernah berpengalaman pada hal tersebut gitu. Jadi, dua inti dari hal yang bisa saya sarankan, yaitu coba paksa diri teman-teman dalam beberapa momen saja untuk mencapai satu hal yang ingin teman capai ya. Yang kedua, belajar dari orang yang memang pernah berkecimpung di dunia tersebut. Nah nantinya seiring berjalannya waktu, harapan saya dan harapan kita semua, teman-teman bisa mencapai goals atau tujuan tersebut. Seperti itu Pak. Intinya mulai aja dulu. That's simple teman-teman. Oke teman-teman, seru sekali ya podcast kita hari ini. Semoga teman-teman di luar sana yang nonton, yang tadinya lagi males-malesan, yang lagi kayak udah capek, bisa langsung terinspirasi oleh pengalaman dan pencapaian Bang Ikram. Iya. Oke, kita tutup. Oke teman-teman, jangan lupa saksikan podcast kita hari ini bersama saya Feby Valentina. Bersama saya Ikram. Dan terima kasih. Dah. Dah.